Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi hari ini ya, kita akan melanjutkan dari materi minggu lalu ya. Minggu lalu kan kita masih tentang dialog gitu ya. Nah, sekarang sudah tentang hal yang agak berbeda lagi gitu. Judulnya Direct and Indirect Sentences gitu ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah mengumpulkan tugas ya. Saya sangat mengapresiasi, apalagi yang mungkin benar-benar mengerjakan sendiri gitu ya, tapi kalau buka-buka Google dikit-dikit ya nggak apa-apa sih. Ya, yang penting terima kasih sudah mengerjakan tugas. Oke, untuk materi kali ini tentang direct and indirect sentence. Apa sih maksudnya? Jadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Wah, itu di gimana ini, gitu ya. Ya, ini. Jadi intinya dalam materi kali ini nanti kalian harus bisa gitu ya untuk mengubah kalimat langsung seseorang menjadi informasi alias kalimat tidak langsung gitu. Contohnya ya, ini biasanya gini, he said, jadi ada dia laki-laki ngomong gitu kan, I need a glass of coffee gitu kan. Berarti kan ini termasuk direct speech ya, ngomong secara langsung, ucapan langsung kan. Cowoknya ngomong, I need a glass of coffee gitu. Ya, kita sebagai orang lain gitu tuh ingin menyampaikan informasi itu ke ke orang lain gitu ya. Misal si Ahmad yang ngomong dia tuh butuh segelas kopi. Terus kita mau ngomong itu ke bagian yang biasa bikin-bikinin kopi gitu ya. Gitu. Kita bilang ke dia, Pak, itu si eh, Ahmad minta dibikinin kopi, misal kayak gitu kan. Ya, intinya dalam materi kali ini mau membicarakan hal seperti ini gitu ya. Maksudnya gimana kalian supaya bisa mengubah kalimat langsung seseorang menjadi kalimat tidak langsung. Oke, lanjut lagi ya ini ke materi yang di PPT. Jadi tadi kan he said itu ya, I need a glass of coffee. Ya, kalau dibikin jadi kalimat tidak langsung atau indirect speech, itu jadi he said that he needed a glass of coffee. Jadi yang perlu diperhatikan adalah otomatis verb-nya lagi. Jadi kapan tuh si dia laki-laki ini minta ngomongnya itu kapan? Ya, di sini kan di atas kita bisa lihat dia pakai he said, gitu ya. Jadi ngomongnya udah tadi-tadi gitu atau bahkan kemarin gitu kan. Jadinya pakainya he needed. Jadi need-nya butuhnya kan nggak sekarang tapi udah tadi gitu. Makanya pakai past tense gitu. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah subjeknya alias orangnya yang ngomong dan verb-nya atau ya, kalimat kerjanya itu apakah past tense, present tense, atau yang lain. Ya ini, contoh yang lain ya. Change that are normally made in converting from direct to indirect speech. Jadi hal-hal atau poin yang biasa dirubah ketika mengubah kalimat langsung ke kalimat tidak langsung gitu ya. Pertama, A. Change present tense verbs into the past tense to match the reporting verb. Yang tadi saya udah bilang ya, memang biasanya itu intinya nyesuaiin verbnya. Ya, tapi biasanya karena kita kan mengubah sesuatu yang langsung menjadi tidak langsung, jadi pasti kan ngomongnya yang aslinya itu sebenarnya udah tadi kan. Makanya biasanya pasti dalam bentuk present tense gitu. Karena kita ketika menginformasikan indirect speech itu pasti kan orang yang ngomong langsungnya udah ngomongnya tadi-tadi kan gitu. Jadinya biasanya memang otomatis langsung pakai past tense gitu. Jadi dari present tense kita ubah ke past tense gitu. Ini maksudnya tuh match the reporting verb. Mungkin nanti akan ada yang pakai present perfect tense gitu. Present perfect tense. Jadi masih present past present perfect tense. Jadi pakainya past tapi yang pakai head gitu loh. Gitu. Nah, yang kedua, change first person and second person pronouns into the third person. Misalnya kayak I gitu ya. Kayak I atau nama orang gitu ya. Kita ganti jadi she atau jadi he atau they kayak gitu. Jadi kita ganti kalimat pengganti pertama atau kedua orang menjadi
kalimat ganti ketiga. Ya mereka, dia, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, sometimes change pointer words like this, no, here, tomorrow into that, then, there, next day, dan lain-lain. Jadi kadang kalau misal kalimat langsungnya, misal tadi ya si Ahmad bilang, I need a coffee right now, misal gitu kan. Misal, I need a coffee right now. Ya berarti kalau kita mengubah menjadi kalimat tidak langsung, kita bisa ngomong, Ahmad needed a glass of coffee there gitu, atau the next day gitu kita. Pokoknya kita bisa ganti nggak pakai right now lagi gitu, tapi yesterday atau there gitu ya. Menyesuaikan kira-kira cocoknya pakai pointer words atau keterangan waktu tuhnya yang apa, seperti itu. Yang ini ada contohnya lagi. Misal direct speech-nya adalah it's cold, she said. Jadinya she said that it was cold. Nah ini kan dia si ceweknya bilangnya di kiri ya, it is. Tapi karena kita ngomongnya, kita mengubah menjadi indirect, menjadi tidak langsung, yang mana si cewek pasti kan ngomongnya udah tadi gitu ya. Jadi kita ganti it was. Ya kuncinya di sini ya. It is cold, she said. Jadinya she said that it was cold. Gitu. Nah, nomor 2. He said, I'm teaching English in room 1.2 gitu ya. 102 gitu misal. Jadi diganti he said that he was teaching English in room 102. Gitu kan? Paham ya sampai sini? Jadi kan yang sebelah kiri dia I am teaching. Di kanan jadi he was teaching gitu kan. Jadi subjek orang pertama kita ganti jadi subjek ketiga alias he. Kemudian I am M-nya karena itu kita ganti menjadi pasen menjadi was. Jadinya he said that he was teaching English in room 102. Okay. Nomor 3. They said that we have been in Jogja since 2000. Jadinya they said that they had been in Jogja since 2000, since the year 2000 gitu ya. Jadi kan yang kiri we have been. Jadi they had been gitu. Gimana? Sampai sejauh ini udah agak paham kan ya? Oke, next ke nomor 4 deh. Yang kiri ya, direct speech-nya. She said, I have been studying English for 10 years. Jadinya gimana? Jadinya otomatis, she said that she had been studying English for 10 years. Gampang kan? Ya, yang terakhir. He said, I went to Jakarta several weeks ago. Ya, ini teman-teman. Ini di sini ada note ya, ada PR. Ada yang harus kalian cermati ya. Jadi, karena direct speech-nya itu, si dia cowok udah ngomongin dia di masa lalu, makanya pakai I went. I went itu kan bentuk past tense ya, bentuk past. Dia udah ngomongnya I went. Jadinya ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung, bukan lagi he said that he went to. Enggak, karena when-nya udah dipakai di yang direct speech. Maka format di indirect speech-nya jadinya setingkat lagi di atasnya past tense-nya. Pakai apa? Pakai verb 3 yang tadi present perfect tense. Jadinya pakai he said that he had gone. Jadi when kan pergi ya. Verb 3-nya itu biasanya nanti dirubahnya pakai had, tapi pakai yang had. Jadi setingkat di atasnya past tense itu pakai had plus verb 3. Ya kan? Jadinya he had gone gitu. Makanya jadi he said that he had gone to Jakarta several weeks ago. Gitu. Gimana? Sampai sini lumayan paham kan ya? Mereka mungkin bisa searching gitu. Ini memang kalian harus tahu ya. Kira-kira misal when gitu. Verb 3-nya kalau pakai had jadi apa? Kayak gitu. Jadi gone gitu kan. Ya, itu nanti harus tahu sendiri gitu. Atau searching gitu ya. Kan bisa cari-cari sendiri ya. Bentuk verb 3 gitu. Dari verb itu. Nah ini masih ternyata. Ya ini saya mau ya biar bisa diedit ya. Nah ini kan they said
They said we were having dinner earlier. Ya, kita bisa ganti. Jadi they said that they had been having dinner earlier. Tadi ya. Di sini udah pakai past tense kan. Were kan bentuknya past tense kan. Karena kalau present kan are ya, we are. Nah, ini di sini direct speech-nya sudah pakai past tense we were. Makanya indirect-nya pakai had been having. They had been having. Gitu. Jadi bentuk lain dari were having gitu ya. Were-nya diganti had been. Ini lebih ke were-nya diganti had been. Nah. Oke. Ya oke. Terus selanjutnya yang bawahnya. She said I had started the lesson when they came. Nah, ini. Kalau setingkatnya di atas verb 3 gimana, Miss? Gitu kan. Kalau ini kalimat atasnya kan verb 2, sehingga dirubahnya menjadi verb 3 untuk indirect-nya. Nah, kalau sudah verb 3, atasnya apa lagi? Gitu. Ya, kalau sudah pol, istilahnya kan kalau sudah verb 3 itu sudah pol ya. Kalau sudah pol itu, jadi nggak berubah. Nothing change. Alias, jadi seperti ini aja. Yang dirubah cuma subjeknya. Jadinya, she said that she had started the lesson when they came. Jadinya gitu. Karena udah pol gitu ya. Karena di direct speech-nya dia verb 3. Kalau udah verb 3 kan nggak ada lagi verb 4 gitu ya. Jadinya tetap pakai verb 3-nya gitu. Nah, yang bawahnya, he said I had already taken the map before you called me. Nah, ini sama karena dia di sini sudah pakai bentuk verb 3 ya, udah pol. Maka di sini sama, nothing change. Jadinya he said that apa? He ya, I ganti he. Itu sama ya karena udah verb 3 pol. He had already taken the map before you called me. Nah, before ini kan you. Before-nya. Kan I diganti jadi kalimat subjek ketiganya. Sama dong otomatis ini you-nya. You-nya otomatis harus diganti jadi apa? Yang lain kan? Orang ketiga. Nah, ini serah ya bebas. Bisa she, bisa he. Misal saya she ya. She called him. Kenapa? Karena you-nya kita asumsikan sebagai dia perempuan. Kita ganti aja she. Oke. Sedangkan me-nya kan tetap he kan cowok. Jadi him. Ganti him gitu. Jadi he said that he had already taken the map before she called him. Gitu. Gimana? Sampai sini? Insya Allah paham lah ya. Nah, kalau sudah, next. Ke slide selanjutnya. Nah, ini. Sekarang kalau di direct speech-nya itu ada kalimat, ada using models-nya. Models itu kan yang kayak can, will, gitu-gitu ya. Ada yang kayak gitu gimana, Bu? Ya, sama sebenarnya. Jadi, models-nya itu harus dibikin bentuk verb 2. Jadi kayak gini, ini kan will ya. He said, I will visit my grandmother on Sunday. Ya, will-nya di sini otomatis jadi naik tingkat ya. Jadi verb 2. Jadi would gitu. Hampir sama sih. Jadi he said he would visit his grandmother on Sunday. Kalau can jadi could. She said she could speak Korean well. Kalau must jadi had to. Jadi they said they had to wait for the official announcement. Oh ya, kalian pasti masih ingat ya, kalau kalimat sesudah models itu kan harus verb 1. Makanya kesannya ini kayak nggak berubah. Ini visit. Kok di sini visit lagi, Bu? Bukan visited. Padahal kata Ibu kalau di sini verb 1, sini verb 2. Ini kan di sini speak. Kok di sini tetap speak gitu ya. Nah, ini jangan lupa, karena rumusnya kalau sesudah models itu
sudah models kan biasanya, bukan biasanya, memang rumusnya harus verb 1, gitu ya. Jadi yang berubah modelsnya aja. Kalimat sesudah modelsnya tetap harus verb 1, seperti itu. Nah, kalau shall jadi should, gitu. She said, I shall have lunch on my own. Jadi, she said, she should have lunch on her own, gitu ya. Kalau may jadi might, gitu ya. Ya, oke. Jadi lagi-lagi otomatis ada tugas ya, karena ya tanpa latihan tentu mungkin kita jadi nggak paham gitu. Maksudnya mungkin kan udah paham, tapi mungkin sedikit gitu. Ya, biar semakin paham, otomatis dengan exercise gitu ya, dengan latihan. Akhirnya ini saya kasih tugas lagi buat kalian. Ada 11 nomor ya. Tolong dikerjakan, dikumpulkan hari Selasa aja kali ya, karena kan Rabunya udah mau lebaran tuh besoknya, ya kan. Mungkin kalian mau takbiran atau mau apa. Jadi ini dikumpulkan hari Selasa minggu depan, tanggal 11 kalau nggak salah. Oke? Ditulis tangan di kertas, nanti difotokan, dikirim kayak kayak tadi dikirim via WA ke saya, nggak apa-apa. Oke? Ya, sekali lagi terima kasih. Materi hari ini cukup. Semoga paham ya. Kalau nggak begitu paham, bisa ditanyakan di grup gitu ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.